Saudara, Sampurna berkomitmen dan konsisten mengembangkan sumber daya manusia atau SDM baik karyawan langsung dan tidak langsung maupun SDM sepanjang mata rantainya seperti petani tembakau dan cengkeh hingga masyarakat luas. Sampurna juga secara konsisten mendukung pengembangan UMKM dengan membina lebih dari 320.000 UMKM dari seluruh Indonesia dan memberikan pendampingan serta pengembangan usaha terintegrasi. Untuk lebih lanjut saudara, mari kita tanyakan langsung kepada Bapak Ivan Cahyadi, Presiden Direktur dari PT HM Sampurna. Pak Ivan, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Okta. Pak Ivan, kita bicara soal SDM atau pembangunan SDM di Sampurna. Jadi apa Pak yang menjadi strategi Sampurna dalam pengembangan SDM dan seperti apa contohnya? Kalau di Sampurna itu buat kita pengembangan SDM itu sangat penting ya. Secara garis besar biasanya kita bagi dua tuh. Antara SDM internal Sampurna, yang mana itu kita banyak melakukan, karyawan tuh banyak melakukan pelatihan. Kenapa? Karena anggota kami ini kan ada dari Sabang sampai Merauke. Jadi prinsip meritokrasi, di mana pengembangan karir, promosi, dan penghargaan, ini harus sangat-sangat adil, sangat-sangat benar berdasarkan kinerja. Nah, kedua juga adalah melakukan pelatihan-pelatihan sehingga mereka punya core skill, istilah kita, skill for the future. Bahkan kita punya yang namanya program HOPE itu untuk nanti karyawan yang sudah memasuki masa persiapan pensiun, itu pun kita training sehingga bisa memberikan yang terbaik setelahnya. Jadi secara SDM internal tuh kita sangat concern sekali lah. Tetapi Sampurna itu bukan cuma di dalam SDM, tetapi juga kepada mata rantainya, termasuk kepada misalnya UMKM yang membantu Sampurna di dalam rantai bisnis secara keseluruhan. Nah, kenapa begitu? Karena Sampurna percaya bahwa kalau SDM itu, baik yang internal maupun yang di dalam mata rantai itu terbangun secara baik, dia bisa memberikan dampak yang positif, orang-orangnya akan kreatif, punya solusi yang inovatif, bisa memberikan kontribusi kepada perekonomian secara luas. Nah, ini menjadi salah satu pilar dasar untuk Sampurna, menjadi hal yang paling penting sebenarnya buat kita. Oke, berarti artinya diperhatikan ya Pak, ya tidak hanya internal tapi juga eksternal tadi soal pengembangan SDM. Sebetulnya kalau saya boleh cerita, selama 111 tahun nih, kebetulan kan Sampurna tahun ini 111 tahun. Resep sukses Sampurna itu cuma satu. Apa Pak? Yaitu pengembangan SDM tadi, Okta. Baik di dalam maupun kepada semua masyarakat yang terlibat. Oke, nah kemudian Pak, bagaimana Sampurna memastikan karyawan ini punya kesempatan untuk berkembang secara berkelanjutan? Wah, kalau di Sampurna itu pengembangan tuh nggak pernah berhenti. Saya kasih contoh lah. Waktu saya baru masuk aja, itu hampir 4 tahun, itu saya diputar dari berbagai divisi. Karena di Sampurna itu kita sangat mengenal yang namanya job rotasi. Nah, ini tujuannya agar karyawan itu bisa mempunyai pemahaman terhadap bisnis secara luas. 4 tahun itu saya diputar-putar. Waktu itu saya nggak sadar kan, diputar-putar ya saya pikir, wah ini kok setiap 6 bulan sekali saya ganti pekerjaan gitu kan, susah ya belajar lagi gitu kan ya. Tapi sebetulnya itu adalah bentuk wujud nyata investasi perusahaan terhadap setiap sumber dayanya. Nah, saya selalu orang bilang ini contohnya, tapi saya bukan satu-satunya. Ada banyak. Karena hari ini aja, kalau kemarin kebetulan saya baru pulang dari Swiss gitu ya misalnya ya, saya ketemu tuh yang kita sebutnya itu Sampurna Diaspora, karena mereka sedang bekerja di sana dan itu ada 11-an orang lah kurang lebih yang ada di sana. Hari ini itu ada mungkin 40 totalnya orang Sampurna itu yang sedang kerja di luar tuh. Ada yang di Dubai, ada yang di Meksiko, ada yang di Filipina, ada yang di Amerika, dan mereka ini memegang posisi-posisi penting. Ya. Dan bukan cuma itu, Sampurnanya sendiri itu dijadikan juga tempat pembelajaran oleh induk perusahaan Philip Morris. Karena ada banyak juga mungkin 20 orang yang ada di sini di Indonesia di Sampurna untuk belajar juga. Nah, semua inilah yang tadi saya katakan bahwa inilah jurus-jurus Sampurna agar karyawan Sampurna itu selalu bisa maju, inovatif, dan memberikan kontribusi yang positif. Bahkan kalau dihitung-hitung ya, Okta, mungkin tuh ada 3.000-an orang Sampurna gitu ya, yang sebetulnya pekerjaannya itu bukan hanya untuk dalam negeri, tapi justru memberikan layanan-layanan kepada berbagai negara di seluruh dunia ini. Itu ada 3.000-an orang itu, ada teknologi, ada digital,
keuangan mungkin juga, personalia, banyak itu macam-macam. Nah itulah wujud nyata bagaimana Sampurna itu berusaha agar talenta-talenta Indonesia itu benar-benar bisa menjadi pemain di level dunia. Oke, artinya di Sampurna nih ada semacam apa ya Pak? Learning by doing lah ya tadi kalau misalnya Pak Ivan bilang. Dan Pak Ivan tadi kan juga sempat mention soal Pak Ivan juga mulai dari nol. Nah ini bisa dielaborasi ya Pak? Dari nol. Dulu kan saya mulai kerja itu di Sampurna Rungkut gitu ya, sebagai trainee lah istilahnya. Nah sebagai trainee tadi saya katakan itu, saya banyak dipindah-pindah departemen. Itu dari perdagangan mulai dari dulu dari personalia, terus kemudian ke pemasaran, ke produksi, ke logistik. Jadi semuanya itu harus dijalani. Ya, saya pernah dapat kesempatan juga jadi sales director di Malaysia misalnya. Jadi semua itu pengembangan itu yang waktu itu tidak saya sadarin adalah demi kebaikan saya sendiri karena dipersiapkan gitu. Nah makanya saya katakan bahwa pada hari ini juga ini banyak sekali talenta Indonesia yang lagi belajar nih. Kita selalu diharapkan untuk mau belajar. Core skill itu buat kita penting sekali. Pada saat kita punya pekerjaan posisi ini harus selalu diupdate itu pengetahuannya. Bahkan yang ke future, yang mungkin nanti suatu hari kita bisa pun kita juga akan selalu seperti itu, diberikan pelatihan. Oke, baik. Berarti artinya memang pengembangan SDM ini tadi ya Pak ya, internal, eksternal juga sangat diperhatikan oleh Sampurna. Tentu yang juga menarik adalah Pak Ivan juga memulai dari nol tadi ya Pak, beragam divisi mungkin udah dicobain ya Pak ya? Hampir semua. Hampir semuanya. Prinsip meritokrasi, semua berangkat dari nol. Okay. Tidak ada yang berangkat dari mana-mana, tidak ada itu. Semuanya, saya alami sendiri kok. Ya, itu jadi bekal juga ya Pak ya untuk jadi bekal. Memimpin dengan baik tentunya di Sampurna. Masih ada banyak yang mau saya tanyakan lagi ke Pak Ivan, tapi jangan kemana-mana dulu, saudara tetap di Kompas Bisnis. Ini dia nih sego cawu, wanginya nih fragrant dari daun semanggi dimix sama teri dan kelapa. Latu dezis, lazis. Rujak soto, kombinasinya agak sedikit pedas tapi aroma petisnya lumayan kenceng. Ini asik banget. Mumtaz. Mau masak daging spesial, daging masak saus naga. Ada manis-manisnya sedikit karena menggunakan buah naga langsung sarinya ya. Ya dagingnya emang tebal banget ya, mentoknya kenapa beda. Ini empuk banget, cakep banget. Ini latu dezis, lazis. Cerita Rasa, Sabtu 20 Juli pukul 10:30 siang.